Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin sharing kabar gembira lagi ya, karena Diko saya ada yang menetas lagi dari telurnya. Ini kalau Agan bisa lihat menetas, tapi nanti kita lihat dari kamera di atas saja ya. Nah, karena ini baru aja Gikonya menetas, saya pengen bikin video tentang gimana sih cara merawat baby leopard Giko yang baru menetas, biar dia bisa sehat sampai dia dewasa dan akhirnya ya bisa kita kawinin lagi atau kita bisa jual kalau misalnya banyak. Nah, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Nah, ini dia leopard Giko saya yang berhasil menetas kali ini kan. Tuh. Kalau dari warnanya dia punya corak hitam, kuning, dan putih. Kayaknya sih ini jenis mix snow ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tips gimana cara ngerawat Giko yang baru menetas ini. Sebelumnya sih kita harus persiapkan alat-alatnya kan. Untuk alat-alat yang disediakan sih sebenarnya sederhana. Ini yang pertama kan. Yang pertama itu kita persiapkan kandang dia buat hidup. Jadi ini saya menggunakan kayak tutup plastik gitu kan, kotak plastik. Biasanya nih di makanan ada ya. Kalau untuk ukurannya saya kurang tahu sih kan. Kayaknya sih kurang lebih ini 15 atau 20 cm ya. Tutupnya ini kita kasih lubang. Kalau kasih lubang sih saya sarani di samping aja ya. Karena kalau kita tumpuk, dia masih bisa bernafas dengan lega. Agan bisa menggunakan solder atau paku dipanaskan lalu di lubang-lubangi gini. Nah, yang kedua untuk alasnya Agan memerlukan ini, tisu. Tisu merek apapun yang penting dia lembut ya. Ini kebetulan saya menggunakan merek ini kan Jolly karena murah. Dan yang ketiga kita memerlukan tempat minum. Jadi fungsinya selain untuk minum leopard Giko, ini bisa membuat kandangnya itu menjadi lembab karena leopard Giko yang baru menetas dari telur biasanya dia memerlukan suhu yang lembab ya. Sampai beberapa hari dia pup yang pertama baru kita bisa buat kandangnya itu lebih kering. Nah, selain itu untuk melembabkan kandangnya kita juga bisa menggunakan ini kan. Ini sebenarnya kalau tempatnya apapun bisa ya, karena ini di dalamnya cuma air putih biasa, bukan cairan pembersih kacamata ya. Nanti kita semprot ke Gikonya teler. Ini fungsinya spray itu buat menyepray kandangnya yang baru kita ini kan. Dan yang terakhir, ini buat saya juga lumayan perlu ya kan, yaitu data buat si Giko. Jadi kalau kita mau melihara leopard Giko tuh sebaiknya ada datanya ya. Dan di datanya itu cara buatnya tuh macam-macam sih. Tapi kalau saya cara buatnya gini sih kan. Yang pertama itu ada kolom mop, yang kedua dop itu tanggal lahirnya, yang ketiga seksnya, yang keempat dem itu madam, jadi maksudnya ibu dari leopard Giko ini, betinanya itu. Yang kelima itu sir itu kayak pejantan leopard Giko kita, jadi ayahnya baby Giko ini. Yang terakhir itu line. Di kolom ini kenapa mop dan seksnya belum saya isi, karena saya belum tahu mopnya itu apa dan kelaminnya itu apa. Ya kurang lebih saya harus menunggu ya usia 3 bulanan baru saya tahu mop dan jenis kelaminnya, baru saya isi kan. Kalau dop ini kan tanggal lahirnya kan sudah tahu, 27 Maret. Saya kepanjangan ngomong ya. Sekarang ayo kita rangkai dulu kandangnya kan. Ini kandangnya sebelum kita pindahkan. Nah, yang pertama kita taruh tisunya di dalam kandang ini. Ya pokoknya pas di tengah-tengah kandangnya kan. Setelah itu kita semprot biar lembab. Nah, setelah itu kita taruh tempat airnya tadi. Nah, sebenarnya ini aja udah cukup. Yang terakhir jangan lupa kita pasang juga ini kan datanya, biar kalau kita mau jual atau mengawinkan itu datanya jelas, kita nggak salah dalam mengawinkan leopard Giko. Nah, sebenarnya udah siap gini aja kan. Nah, sekarang ayo kita pindahkan Gikonya ke kandangnya ya. Nah, ini inkubatornya agak kotor ya kan, karena kurang lebih mungkin ada sekitar 3 tahunan ini nggak pernah saya cuci. Ya mungkin setelah telurnya ini menetas semua mau saya cuci kan.
Ini dia leopard gecko-nya kan. Kalau saya sih biasanya naruh telurnya ini, nggak tahu, saya taruh aja sampai dia pup pertama baru saya bersihin semua kan. Nah ini dia, lumayan sehat sih kalau saya lihat kan. Baru kita pindahkan. Nah sebenarnya udah selesai sih kan, cuma itu aja sih yang perlu kita lakukan. Nah kalau kita lihat leopard gecko-nya ini agak kayak teler gitu ya. Sebenarnya bukan teler, karena dia baru lahir jadi dia agak lemes gitu kan. Tapi kalau kita taruh kandang nanti, apalagi kita taruh di tempat yang gelap, biasanya dia akan beradaptasi kok kan. Nah setelah itu sebenarnya udah selesai, kita tutup, taruh aja di tempat yang gelap dan tenang, udah selesai kan. Nah sambil kita tunggu kurang lebih biasanya sih 4 hari sampai 1 mingguan dia akan pup pertama, baru kita kasih makan kan. Kalau belum pup, jangan dia kasih makan. Tandanya dia pup nanti biasanya akan ada kotorannya kecil-kecil di tisu ini. Nah, baru kita kasih makan. Kalau untuk makannya sih, biasanya saya menggunakan ini ya kan, ulat Hongkong. Ya jumlahnya sesuaikan aja sama ukuran leopard gecko. Yang penting jangan lebih besar dari kepala si gecko. Saya kasih sekitar 6-8 ekor, itu saya ngasih seminggu 3 kali ya kan. Nih. Dan jangan lupa biar leopard gecko kita tetap sehat dan kena penyakit, Agan bisa kasih ini kan, kalsium, bubuk kalsium. Jadi kita taruh uletnya di sini, kita kayak baluri dulu, baru kita kasih ke gecko-nya biar dia nggak kena penyakit. Dan Agan juga bisa gutlut pakannya ini kan, menggunakan sayur-sayuran, kentang, atau ada kayak bubuk gutlut, biar leopard gecko-nya itu sebelum makan pakannya ini dia bisa mendapat nutrisi dari gutlutnya. Nanti mungkin saya akan jelaskan ya tentang gutlut ya kan. Dan yang terakhir saya pengen ngasih tahu berita gembira ya buat saya setidaknya gembira kan. Kalau kemarin kan saya sudah ngasih tahu kalau saya punya leopard gecko yang spesial tuh cuma satu ini aja kan, Super Snow Tremper yang putih ini ya. Tapi akhirnya beberapa telur saya ada yang berhasil menetaskan leopard gecko yang lumayan bagus kan. Jadi sekarang saya punya 2 yang gini kan, Super Snow Tremper, dan ini juga yang lagi satu. Saya juga berhasil menetaskan Super Snow Eclipse kan. Nih. Kalau dulu saya pernah berhasil menetaskan Super Snow aja, dia nggak Eclipse. Kalau ini Eclipse kan. Tuh. Dari ujung mulutnya putih, ujung ekornya ada putihnya, tangannya juga relatif putih. Nah ini udah pasti dah Super Snow Eclipse kan. Ya doakan semoga ini sehat terus ya kan. Saya punya 2 ini kan. Nanti dah saya bahas pas semua telur leopard gecko saya berhasil menetas. Nah buat Agan yang belajar nenain leopard gecko, bisa share pengalamannya tentang netasin telur leopard gecko sampai berhasil. Ya bisa share pengalaman, siapa tahu kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing banget bareng. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan beberapa baby leopard gecko saya. Salam hewan lestari gan. Bersama saya, dan ini yang saya bawa Super Snow Tremper sama Super Snow Eclipse saya.